Bu Ida mau absen dulu, tapi kalian menjawab absennya dengan menyebutkan profesi. Ya, contohnya misalnya Bu Ida menjawabnya dengan misalnya guru, seperti itu ya. Nah, yang pertama, Mbak Zahra, Tani, Mbak Rizky, dosen, Mbak Nurul, dagang, Mbak Konita, Pino, Mbak Diva, dokter, Mbak Fikri, asisten. Oke, baik. Tapi kayaknya Bu Ida nggak dengar satu pekerjaan atau profesi yang ciri-cirinya atau tugasnya itu menyelidiki suatu kasus. Ada yang tahu nggak itu pekerjaannya namanya apa? Polisi, Polisi? mata-mata, Mata-mata kurang tepat. Dia pekerjaannya itu menyelidiki suatu kasus. Biasanya pekerjaannya itu diam-diam, tapi menggunakan otak. Ada yang tahu atau belum tahu nih? detektif ya. Nah, betul sekali. Itu adalah detektif. Detektif itu orang yang tugasnya mencari bukti untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, hari ini Bu Ida mau mengajak kalian untuk menjadi detektif. Tapi tahu nggak kalian akan menyelidiki apa? Nggak tahu, kalian penasaran nggak? Penasaran ya? Kita akan menyelidiki sebuah cerita. Kita akan menyelidiki cerita. Tapi sebelum itu, apakah ada yang tahu cerita atau teks narasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tidak. Tidak tahu? Bu Ida ada kasih contoh nih. Bu Ida ada sebuah cerita. Ceritanya, judulnya A Day in My Life, atau bahasa Indonesianya Sehari Dalam Hidupku. Gini ceritanya. Pagi tadi Bu Ida bangun pukul 5. Setelah itu Bu Ida bergegas mengambil jaket dan pergi keluar tanpa memakai sandal. Bu Ida melakukan jalan-jalan pagi sambil melihat suasana yang ada di desa Bu Ida. Di sana ada gunung. Bu Ida juga melihat pohon-pohon, juga ada embun pagi yang sangat indah. Setelah itu Bu Ida pergi ke rumah, pulang dan makan serta mandi. Setelah mandi, Bu Ida siap-siap untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan kalian. Nah, itu adalah contoh teks narasi atau cerita narasi. Kira-kira kalian bisa nggak membuat teks narasi? Bisa. Bisa, misalnya dengan pengalaman. Mbak Rizky biasanya kalau hari libur kemana ya? Menonton TV. Menonton TV, bisa dibuat cerita ya kan? Atau kalian ketika liburan sekolah kalian pergi kemana? Ada yang pergi ke kolam renang? Saya. Ada yang pergi ke kebun binatang? Saya. Nah, itu bisa dibuat cerita sehingga kita semua itu sebenarnya bisa membuat cerita narasi atau teks narasi. Nah, hari ini kita belum membuat teks narasi dulu, tapi kita mau menjelajahi, kita mau mencari unsur intrinsik yang ada di sebuah cerita narasi. Unsur intrinsik, apakah ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Tidak. Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Itu kita harus tahu ada apa saja ya. Yang pertama ada tema. Coba ada yang tahu nggak tema itu apa? Tema di dalam cerita itu apa? Judul. Tetot. Tema apa ya? Tema itu adalah ide pokok di dalam sebuah cerita. Misalnya bisa berupa temanya persahabatan, temanya keluarga, itu adalah tema. Lalu juga ada tokoh dan penokohan. Nah, ini pasti kalian udah pernah dengar ya. Tokoh itu apa sih? Orang yang ada di cerita itu. Kalau penokohan, Mbak Konita tahu nggak? Tidak, Bu. Tidak
tidak tahu apakah sama dengan tokoh? Sama. Penokohan dan tokoh itu berbeda. Kalau tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan itu adalah sifatnya. Contohnya, Mbak Rizky adalah tokoh. Sifatnya bagaimana Mbak Rizky? Misalnya baik. Nah, itu contoh tokoh dan penokohan. Terus unsur intrinsik yang ketiga ada alur. Alurnya bagaimana? Apa alurnya maju atau alurnya mundur? Biasanya kalau dicerita seperti ini awalannya. Pada zaman dahulu itu berarti alurnya mundur. Iya, tapi kalau misalnya awalannya biasanya seperti ini, pada suatu hari ada seorang anak bernama Nurul. Nah, itu biasanya alurnya maju. Lalu juga ada sudut pandang. Sudut pandang itu bisa sudut pandang orang pertama yang biasa digunakan ya. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama itu dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan aku atau saya. Misalnya, aku pergi ke pasar, lalu di sana aku membeli pisang. Itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Lalu juga ada sudut pandang orang kedua. Itu biasanya menggunakan kamu atau Anda. Misalnya, kamu ingin pergi jalan-jalan. Itu menggunakan sudut pandang orang kedua. Kalau sudut pandang orang ketiga itu biasanya menggunakan misalnya nama atau dia akan pergi ke pasar untuk membeli pisang. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Atau menggunakan nama Rizky pergi ke pasar untuk membeli pisang. Itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu apa? Ada yang tahu nggak? Menurut betul, amanat itu pesan yang ada di dalam cerita. Nah, para detektif, hari ini kan kalian akan menjadi detektif ya. Nanti kalian akan mencari 6 unsur itu di dalam cerita yang sudah Bu Ida siapkan dengan judul Sepatu Roda Mira. Apakah kalian sudah siap? Siap. Ada pertanyaan nih, apa yang belum paham? Tidak ya, sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, tapi Wida nggak akan biarin kamu sendiri deh jadi detektifnya. Wida akan bikin tim, ya. Wida akan bikin 3 tim. Jadi satu tim akan mencari 2 aja, 2 unsur intrinsik. Sekarang kita bagi timnya menggunakan berhitung ya, menggunakan hitung. Dari Mbak Nurul, hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2. Iya, berarti 1, nomor 1 bersama nomor 1, nomor 2 bersama nomor 2, dan nomor 3 bersama nomor 3. Kayak sekarang dulu ya, dulunya berdasarkan kelompoknya ya, 1, 2, 3. Berdasarkan kelompoknya. Oke, sudah. Oh iya, sebelum itu Wida mau satu anak untuk membacakan cerita ini. Wida cap cip cup ya. Cap cip cup, kembang kuncuk, pilih mana yang mau dicoba. Ayo Rizky, bacakan cerita ini dengan suara yang lantang ya. Ayo Rizky, di sini. Teman-teman didengarkan ya supaya kita tahu di dalam cerita itu mengandung apa aja. Sepatu roda Mira. Pagi itu lapangan sekolah ramai sekali. Hari ini lomba sepatu roda antar kelas. Mira berdiri, ia menang melawan rasa takutnya sendiri. Wah, kita kasih tepuk tangan untuk Rizky. Suaranya sudah lantang sekali, bagus sekali dalam membacakan cerita ini. Berdiri lagi Mbak Rizky. Detektif, apakah kalian sudah siap untuk mencari nih, menyelidiki unsur intrinsik di dalam sebuah cerita ini? Siap. Kita udah kasih lembar kerjanya ya. Nah, kelompok satu mana ya? Di kelompok 1 kalian mengerjakan atau mencari unsur intrinsik, tema, dan tokoh serta penokohan. Nah, perlu kalian tahu ya, kalau kita jadi detektif itu kita nggak asal nih cari jawaban, kita harus disertai dengan bukti.
bukti yang ada di tes itu apa? Harus ada buktinya, jadi tidak boleh asal-asalan. Misalnya kita mau ngasih itu jawaban kalau Mira itu adalah orang yang penakut, maka kalian harus kasih buktinya. Penakut bagian mana yang masuk penakut? Seperti itu ya? Ya, Bu. Oke. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Sudah bisa mulai dikerjakan ya? Jangan lupa teksnya dibaca dulu. Dan jangan lupa dikasih nama kelompok. Apakah ada kendala, Mbak Fikri? Sama. Apa? Kalau di atas itu namanya judul. Gitu. Iya, temanya kira-kira tentang apa ya? Berarti Mbak Fikri dan Mbak Nur harus baca dulu dari sini sampai sini. Nanti akan tahu nih tentang apa tentang persahabatan atau tentang itu juga boleh. Juga harus ada buktinya. Bukti kalimatnya apa? Dan nanti sudah ketemu, boleh ditulis. Apakah ada yang mau ditanyain? Tadi sih, ya? Kalimatnya sama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, latar itu ada 3 ya. Latar itu ada 3. Ada latar waktu, suasana, dan latar tempat. Jadi ketika mengerjakan latar, kalian harus menyebutkan 3. Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Kenapa? Semangatnya apa kira-kira pesan yang bisa kita ambil nih dari cerita itu? Apakah pesannya kita tidak boleh menangis? Atau pesannya apa kira-kira? Melawan rasa takut, Bu. Bisa. Berarti kita tidak boleh takut. Kan melawan. Oh, kita harus melawan rasa takut kita ya? Betul, bisa. Ada bukti kalimatnya enggak? Coba dicari. Harus ada buktinya ya? Ini di akhir kalimat. Oke, berarti betul. Guru sudah. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Coba, jangan lihat dulu. Sudah semua? Ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira di dalam kita mengerjakan ini, apakah ada kesulitan nggak? Tidak ada ya, karena mungkin kita perlu membacanya dengan teliti. Nah, para detektif, sudah masih semangat? Apa sudah lemes nih? Lemes ya. Oke, kita nih terakhir Bu Ida juga ada permainan seru. Kita mau membuat seperti ini. Udah ada contohnya. Kita akan membuat kartu identitas. Di sana tadi kita sudah tahu nih siapa tokohnya yang ada di sana. Tokohnya siapa aja? Mira. Ibu Mira. Ada 3 tokoh yang ada di dalam cerita itu. Nah, kalian memilih salah satu aja tokohnya. Kalian membuat identitas seperti ini. Boleh digambar, gambarnya boleh sekreatif kalian ya. Terus di sini dikasih kalau identitas itu ada apa saja ya? Identitas nama, betul. Terus Bida juga mau kalian ngasih sifatnya. Sifatnya apa? Minimal 2 ya. Iya. Sifatnya, terus juga ada masalah yang terjadi itu apa? Masalahnya apa yang dialami oleh tokoh itu? Terus juga pesan. Kira-kira kalau kamu jadi misalnya kamu mau membuat identitas dari Mira. Berarti Mira itu kira-kira ingin memberi pesan apa kepada pembaca? Bisa? Berarti ini masih berkelompok ya. Nanti Bu Ida mau satu kelompok mempresentasikan hasil kartu identitas kalian. Ya apa-apa, sebisanya kalian ya. Kalian berarti sudah berkreativitas ya membuat itu ya. Apakah ada yang sudah? Sudah, oke. Kelompok 2 boleh maju. Kamu presentasikan apa itu yang kamu buat itu identitas dari siapa?
Terus. Ibu Mira. Ibu Mira. Sifatnya bagaimana ya? Bijaksana. Bijaksana. Kenapa kok bijaksana? Karena masih semangat Bu Mira. Masih semangat Kak Mira, betul. Terus pesannya apa sih? Kira-kira Ibu Mira itu? Iya, untuk menyerah. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, betul sekali teman-teman. Kelompok 3 sudah. Oke. Baik teman-teman, kayaknya hari ini kita cukup nih jadi detektifnya. Apakah kalian merasa senang dengan menjadi detektif ini? Senang. Kalian jadi tahu gimana sih tugas jadi detektif? Iya. Tahu ya? Dia tuh tadi tugasnya apa? Memecahkan Suatu masalah disertai dengan bukti. Ya, jadi kalian itu sudah menjadi detektif yang keren karena apa? Kalian juga memberikan bukti. Kita tidak boleh kayak mengambil suatu jawaban yang tidak ada buktinya. Jadi harus ada buktinya ya. Ya Bu. Berarti cukup untuk hari ini. Oh iya, tadi unsur implisit yang ada di dalam cerita itu apa saja? Tokoh, Tema. pengumuman, amanat, latar. Apakah sudah paham atau masih bingung nih setelah kita belajar ini? Sudah paham ya. Nah, minggu depan dia akan mengajak kalian untuk membuat sebuah cerita narasi. Tadi kan di awal video udah kasih cerita ya, sepertinya gampang ya kita membuat cerita narasi ya. Nah, minggu depan kita akan membuat cerita narasi sendiri ya, berdasarkan pengalaman kalian. Sekarang kalian boleh kemas-kemas. Ya, kita mau pulang. Kemas-kemas dulu ya. Ya, dulu. Sudah, sekarang Mbak Fikri coba dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama